Malam yang pekat menyelimuti rumah kecil di tepi sungai. Angin dari sawah berembus masuk, membawa hawa lembab dan suara serangga yang riuh. Namun tak mampu mengusir sesak di hati Lin. Entah sudah berapa malam ia terbaring di ranjang bambu yang sudah dikenalnya. Matanya terus menatap langit-langit rumah yang lapuk. Bayangan Min, suami yang sangat dicintainya yang jauh di medan tugas, terus muncul, hangat dan lembut. Namun kemudian, tatapan mata mertuanya, Pak Duong, yang dalam, penuh perhatian, dan sedikit murung belakangan ini, menyelip masuk, membuat jantungnya berdebar tak menentu. Ia merasa seperti orang yang berdiri di antara dua arus. Satu sisi adalah kerinduan mendalam pada suami. Sisi lain adalah getaran penuh dosa yang mulai tumbuh. Di kamar sebelah, Pak Duong juga tak bisa memejamkan mata. Ia duduk termangu di depan meja teh yang sudah dingin. Jari-jarinya yang kapalan membelai foto keluarga. Dalam foto itu, Min dan Lin tersenyum cerah di sampingnya. Sebuah keluarga yang pernah penuh kebahagiaan. Tidak boleh, gumamnya, tangannya terkepal erat hingga memutih. Ia tidak boleh menyakiti Min, putra satu-satunya yang sangat ia cintai. Namun semakin ia mencoba mengusir bayangan menantu mudanya, sosok Lin yang rapuh dan kesepian justru semakin jelas dalam benaknya. Seperti api yang membakar kewarasannya perlahan. Matahari pagi bersinar terik. Lin memutuskan untuk menjemur beberapa ikan yang baru ditangkap kemarin. Ia meletakkan tampah ikan di halaman. Dengan hati-hati menata setiap ikan di atas tikar bambu. Angin bertiup kencang. Ujung baju kurung tipisnya tak sengaja tersingkap, memperlihatkan pinggang rampingnya yang putih mulus. Tepat pada saat itu, Pak Duong melangkah keluar ke halaman. Berniat bertanya apakah Lin butuh bantuan. Namun pemandangan di depannya membuatnya tertegun. Tenggorokannya tercekat, sosok ramping Lin yang membungkuk. Tangannya yang cekatan, kulit putihnya yang terlihat samar di bawah sinar matahari pagi menciptakan pemandangan yang begitu memesona. Ia merasakan jantungnya berdebar kencang. Perasaan canggung sekaligus berdebar muncul. Ayah perlu sesuatu. Lin mengangkat kepala. Suara jernihnya memecah lamunan Pak Duong. Pak Duong sedikit gugup, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Ah, ayah keluar mau lihat kamu jemur ikan sudah selesai belum? Perlu ayah bantu? Tidak usah. Yah, saya bisa sendiri. Lin tersenyum, namun senyum itu di mata Pak Duong justru menambah kecanggungan. Ia melangkah mendekat, berpura-pura membantunya merapikan ikan di tampah. Saat ia membungkuk, lengannya tak sengaja menyentuh ringan tangan Lin. Arus listrik seolah mengalir di tubuh keduanya. Keduanya terdiam, mata mereka bertemu sesaat, canggung namun penuh makna tersembunyi. Saya lanjut kerja dulu. Yah, Lin buru-buru menarik tangannya. Suaranya sedikit tercekat, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Pak Duong juga buru-buru berdiri tegak. Mundur selangkah. Iya, ayah masuk dulu. Ia melangkah cepat ke dalam rumah. Namun bayangan tadi terus menghantui pikirannya. Siang musim panas yang terik. Udara di kamar kecil Lin semakin pengap. Kipas langit-langit tua berputar pelan namun tak cukup kuat mengusir hawa panas dan juga gejolak di hatinya. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Min dalam setelan jas yang rapi. Tersenyum cerah. Ia dalam gaun pengantin putih bersih. Malu-malu namun bersinar bahagia. Min, bisik Lin, tangannya tanpa sadar menyentuh bingkai foto. Aku sangat merindukanmu. Kenangan tentang suaminya. Mulai dari pelukan hangat, ciuman manis, hingga malam-malam penuh gairah sebelum Min berangkat. Tiba-tiba menyeruak kembali. Tubuh Lin mulai memanas. Napasnya menjadi lebih cepat. Ia memejamkan mata, membiarkan emosi yang lama terpendam bangkit. Tangannya perlahan turun, menyentuh kulitnya yang panas. Napasnya semakin cepat. Bibirnya sedikit terbuka mengeluarkan erangan lirih. Penuh penderitaan sekaligus kerinduan. Pak Duong yang sedang beristirahat siang di kamar sebelah, terkejut mendengar suara-suara aneh dari kamar Lin. Awalnya, ia hanya mengira Lin kelelahan atau tidak enak badan. Berniat menanyakannya, ia berjingkat mendekati pintu kamar Lin. Hendak mengetuk namun terhenti. Pintu kayu itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil yang cukup baginya untuk mengintip ke dalam. Pemandangan yang dilihatnya membuatnya terpaku. Seluruh tubuhnya seolah membeku. Lin terbaring di ranjang. Bajunya yang tipis tersingkap memperlihatkan bahu telanjangnya.
Napasnya terengah-engah. Tangannya bergerak perlahan di tubuhnya sendiri. Setiap gerakannya bagai sumbu api yang menyulut hati Pak Duong. Ia mencoba berpaling, namun matanya seolah terpaku pada pemandangan itu. Jantungnya berdebar kencang. Perasaan bersalah dan hasrat terlarang berkecamuk hebat. Tidak, aku tidak boleh, gumamnya pada diri sendiri. Namun kakinya seolah terpaku di tempat. Dalam kenikmatan semu, Lin sama sekali tidak menyadari ada mata yang mengawasinya. Ia tenggelam dalam dunianya sendiri. Mulutnya tanpa sadar memanggil nama Min dalam igauan penuh kerinduan. Tiba-tiba, seperti mendapat firasat, Lin membuka matanya lebar-lebar, menoleh ke arah pintu. Pandangannya bertemu dengan sosok Pak Duong yang berdiri diam di luar. Ayah, Lin terlonjak kaget, berteriak panik, dan buru-buru menarik selimut menutupi tubuhnya. Pak Duong juga terkejut, mundur selangkah, terbata-bata. Ayah minta maaf, ayah tidak sengaja, lalu ia berbalik. Bergegas kembali ke kamarnya, hatinya berat oleh rasa malu dan bersalah. Lin terduduk, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Hanya merasa seluruh tubuhnya memanas karena malu dan syok. Hari peringatan kematian Ibu Min, yang juga istri Pak Duong, tiba dalam suasana hening. Lin sibuk sejak pagi buta bersama ayah mertuanya menyiapkan sesajen dan hidangan. Membersihkan rumah menyambut tamu, tetangga, beberapa ipar perempuan yang akrab juga datang membantu lalu duduk berbincang ramai. Pak Duong menyambut tamu laki-laki di ruang utama. Gelas-gelas arak persaudaraan dituangkan lalu diteguk habis. Acara minum-minum berlangsung hingga sore hari. Para ipar perempuan melihat Lin seharian bekerja keras, lalu memaksanya minum beberapa gelas agar tidak terlalu lelah. Awalnya Lin hanya mencicipi sekadarnya, namun pengaruh alkohol mulai terasa. Kedua pipinya memerah, senyumnya pun lebih cerah dari biasanya. Penampilannya saat itu semakin memesona. Pak Duong setelah seharian menyambut tamu, minum cukup banyak, kepalanya sudah terasa ringan. Ketika tamu-tamu pulang semua, hanya tinggal mereka berdua membereskan sisa acara. Keduanya sudah agak mabuk namun tetap berusaha menyelesaikan pekerjaan. Setelah selesai berbenah, Lin yang kelelahan duduk terkulai di kursi ruang tamu. Menyandarkan kepalanya, Pak Duong keluar dari dapur. Melihat menantunya di bawah cahaya lampu kuning yang redup. Wajahnya memerah karena alkohol. Rambut panjangnya sedikit acak-acakan. Kancing baju teratasnya tak sengaja terbuka, memperlihatkan bahu telanjangnya yang ramping. Lelah sekali ya, nak, masuklah istirahat, katanya. Suaranya serak karena alkohol dan juga emosi aneh yang membuncah. Lin menatapnya, matanya sayu namun tetap lembut. Saya agak lelah saja. Yah, ayah juga minum banyak. Tidak apa-apa. Pak Duong melangkah mendekat, mengulurkan tangan hendak membantu Lin berdiri. Saat tangannya menyentuh lengan telanjang Lin, kehangatan dari kulit lembutnya menjalar membuat keduanya terdiam. Ia tidak bisa segera menarik tangannya kembali. Ayah, panggil Lin lirih, namun sama sekali tak berniat menghindar. Napasnya yang lembut berpadu dengan aroma alkohol samar membuat suasana di antara mereka menjadi sesak luar biasa. Pak Duong menunduk, matanya mencari mata Lin. Saat itu, keduanya seolah lupa hubungan kekerabatan mereka. Lupa semua batas moral dan etika. Lin, ia hendak mengatakan sesuatu, namun kata-katanya terhenti oleh tindakan tak terduga. Lin, dalam keadaan mabuk dan tak mampu lagi menahan emosi yang terpendam, menyandarkan tubuhnya ke arah Pak Duong. Dalam satu momen kehilangan kendali, akal sehat sepenuhnya dikalahkan oleh alkohol dan hasrat tersembunyi. Mereka larut dalam gairah hebat yang tak terbendung. Cahaya lampu di ruang tamu menjadi semakin redup. Ruangan terasa begitu pekat. Dua manusia yang selalu berusaha menjaga jarak, kini tak lagi punya kekuatan untuk melawan daya tarik yang tak tertahankan itu. Ketika sinar fajar pertama yang redup menyinari rumah, Lin terbangun dengan kepala terasa berat dan tubuh pegal linu. Ia membuka mata, melihat sekeliling dan menyadari Pak Duong sedang duduk di tepi ranjang. Kepala tertunduk, kedua tangan memegangi kepala seolah menyiksa diri. Ayah, panggilnya lirih, suaranya penuh ketakutan dan rasa malu. Pak Duong menoleh padanya, matanya penuh penyesalan dan kepedihan. Ayah, minta maaf, nak. Udara di antara mereka menjadi tegang hingga menyesakkan. Keduanya paham bahwa apa yang terjadi adalah salah.
Dosa yang tak termaafkan, namun tak ada yang bisa menghapus apa yang baru saja terjadi. Kita harus melupakan kejadian ini. Lin, kata Pak Duong dengan suara serak. Tidak boleh sampai Min tahu. Lin mengangguk, namun air matanya terus mengalir. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi dirinya sendiri. Menghadapi Pak Duong, dan terutama menghadapi Min ketika ia pulang nanti. Setelah hari peringatan itu, suasana di rumah semakin berat dan canggung. Lin dan Pak Duong berusaha saling menghindari. Namun setiap kali tak sengaja bertemu pandang, keduanya tak bisa menyembunyikan kegugupan dan rasa bersalah yang menyiksa. Malam tanpa bulan, hanya ada cahaya redup lampu minyak dari halaman yang memantulkan bayangan ke dalam rumah kecil itu. Lin lagi-lagi tak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela, mata menatap jauh ke dalam kegelapan pekat. Perasaan hampa dan kesepian menyelimutinya. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki dari kamar Pak Duong menuju dapur. Mungkin hendak minum air. Bayangan tubuhnya yang tinggi kurus memanjang di lantai di bawah cahaya redup. Terlihat kesepian namun juga anehnya kuat. Ayah belum tidur? Tanya Lin lirih. Suaranya pelan seolah takut memecah keheningan. Pak Duong terkejut, menoleh pada menantunya. Iya, kenapa kamu masih bangun selarut ini? Tidak istirahat? Lin tidak langsung menjawab, hanya menggeleng pelan namun tetap duduk diam di sana. Pak Duong melangkah mendekat, tatapannya seolah ingin mengatakan sesuatu tapi urung. Suasana di antara mereka kembali menjadi anehnya sesak. Ia berdiri di sana, matanya tak lepas dari wajah Lin di bawah cahaya lampu minyak yang remang-remang. Garis-garis lembut wajahnya tampak begitu muram. Lin pun menatapnya. Matanya yang berkilau menyimpan perasaan yang sulit diungkapkan. Saya merasa lelah sekali. Yah, bisik Lin. Suaranya serak. Ayah tahu, jawab Pak Duong. Suaranya juga melembut, seolah sedang berperang dengan dirinya sendiri. Saat itu, mereka kembali tersedot ke dalam dunia mereka sendiri, di mana semua batasan menjadi kabur. Pak Duong melangkah maju satu langkah lagi. Jarak di antara mereka hampir tak ada. Lampu minyak seakan meredup, hanya kegelapan yang menyelimuti ruang sempit itu. Kata-kata yang belum terucap tersapu oleh keselarasan tanpa kata. Dalam kegelapan itu, semua emosi terasa diperkuat, napas, bisikan, dan juga kerinduan yang lama terpendam. Keduanya tahu ini salah, namun tak ada yang cukup kuat untuk berhenti. Ikatan tak kasat mata dari dosa dan kesepian telah menjerat mereka erat, membuat mereka tak bisa kembali seperti semula. Fajar kembali menyingsing. Lin terbangun dengan mata berat. Ia duduk, perlahan menarik bajunya yang tipis. Lalu menatap ke jendela. Angin pagi berembus dingin. Pak Duong sudah bangun sejak pagi. Sedang duduk di halaman, mata menatap jauh ke sawah yang masih berkabut. Wajahnya penuh kemurungan. Ayah, panggil Lin lirih. Berdiri agak jauh darinya. Ia menoleh padanya. Matanya memancarkan kesedihan yang dalam. Kejadian semalam, anggap saja tidak pernah terjadi. Ya nak, Lin tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Namun di dalam hatinya, perasaan yang saling bertentangan terus bergolak tak henti. Tiba-tiba, Min diizinkan pulang oleh unitnya untuk beberapa hari. Mendengar kabar suaminya akan pulang, Lin senang sekaligus cemas. Senang karena akan segera bertemu setelah sekian lama berpisah. Cemas karena tidak tahu bagaimana harus menghadapi suami dan ayah mertuanya. Ia menyiapkan segalanya dengan saksama. Mulai dari membersihkan rumah hingga memasak makanan kesukaan Min. Hari kepulangan Min, Lin menunggu di halaman. Matanya tak lepas dari jalan desa. Ketika sosok Min dalam seragam militernya muncul di ujung jalan, ia tak kuasa menahan emosi. Berlari menyambut dan memeluknya erat. Tak peduli tatapan penasaran tetangga. Mas pulang, kata Lin di sela isak tangisnya. Aku kangen sekali, menggunakan Mas sebagai panggilan akrab untuk suami. Aku juga kangen kamu, jawab Min. Suaranya bergetar karena haru. Pak Duong berdiri di teras melihat pemandangan itu. Hatinya berat namun Cegang tetap tenang. Melangkah keluar menyambut putranya dengan tepukan kuat di bahu. Makan malam reuni terasa begitu hangat. Min duduk bercerita tentang hari-harinya di barak. Lin mendengarkan dengan saksama, matanya penuh cinta dan kekaguman. Suara tawa dan canda suami istri itu seolah menerangi rumah. Saya tuangkan untuk ayah segelas. Min mengangkat gelas araknya,
Pak Duong tersenyum menyambut tos putranya. Namun dalam hati, kegembiraan itu terasa sedikit dipaksakan. Setiap kali melihat tatapan Lin pada Min, ia merasa seperti berada di tempat yang bukan miliknya. Malam itu, Pak Duong masuk kamar lebih awal. Min dan Lin juga mengucapkan selamat malam pada ayah mereka lalu masuk ke kamar pribadi. Di bawah cahaya lampu kuning yang hangat, Lin duduk di tepi ranjang. Jantungnya berdebar kencang saat Min mendekat. Ia dengan lembut meraih tangan Lin. Matanya penuh cinta dan kerinduan. "Aku rindu sekali padamu," bisik Min. Suaranya berat dan serak. Lin tidak berkata apa-apa, hanya melingkarkan lengannya memeluk Min. Saat itu, semua emosi yang terpendam selama hari-hari perpisahan seolah meledak. Mereka larut dalam dunia mereka sendiri, menebus hari-hari penuh kerinduan. Di luar, angin malam berdesir lembut melewati pepohonan seperti alunan musik yang menenangkan. Namun di kamar sebelah, Pak Duong berbaring gelisah. Suara tawa bahagia putra dan menantunya bagai sayatan pisau di hatinya. Pagi berikutnya, saat sinar matahari pertama menyelinap masuk melalui jendela, Lin membuka mata. Min masih tertidur lelap di sampingnya. Wajahnya damai seperti anak kecil. Ia tersenyum lembut, perlahan membelai rambut suaminya. Merasa bahagia namun jauh di lubuk hatinya masih ada kegelisahan samar. Apa yang terjadi antara dirinya dan Pak Duong bagaikan bayangan kelam diam-diam menutupi kebahagiaan reuni ini. Hari kembalinya Min ke unit adalah pagi yang dingin. Lin berdiri di halaman menatap mobil yang membawa suaminya menghilang di ujung jalan. Hatinya hampa seperti saat pertama kali Min pergi. Ia tahu ia akan terbiasa lagi dengan perasaan menunggu. Namun rasa sepi langsung menerpa begitu bayangannya menghilang. Pak Duong berdiri diam di belakangnya. Menatap menantunya. Ia menyadari kesedihan di mata Lin. Dan itu membuat hatinya sakit. Min pergi. Pak Duong dan Lin kembali ke kehidupan sehari-hari. Hanya tinggal mereka berdua di rumah kecil itu. Bekerja bersama. Berbagi momen-momen hening. Kedekatan selama Min tidak ada tanpa sengaja membuat hubungan mereka semakin canggung dan rumit. Suatu sore, Lin sedang menyiram sayuran di kebun ketika keran air tiba-tiba rusak. Air menyembur kemana-mana membasahi seluruh tubuhnya. Baju kurung tipisnya basah kuyup menempel di tubuh, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Pak Duong yang sedang memperbaiki pagar di dekatnya, tak bisa tidak memperhatikan. Pandangannya sempat terpaku sesaat, lalu buru-buru berpaling, berusaha tetap tenang. "Lin, biar ayah perbaiki kerannya. Kamu masuk ganti baju dulu nanti kedinginan," kata Pak Duong. Suaranya agak serak. "Iya, saya bisa sendiri kok." "Yah," jawab Lin namun rasa canggung dalam suaranya tak bisa disembunyikan. Malam itu, setelah makan malam, Lin duduk sendirian di ruang tamu. Mata menatap lekat pada nyala lampu minyak di meja. Pikirannya terasa kalut, seperti ada pertarungan antara akal sehat dan perasaan. Pak Duong masuk membawa secangkir teh panas. Ia meletakkan cangkir itu di meja, lalu duduk di samping Lin. "Ada masalah, Nak?" tanyanya lembut. "Tidak ada apa-apa kok." "Yah," jawab Lin, namun matanya tak bisa menyembunyikan kebingungan. Pak Duong menatapnya, matanya penuh perhatian. "Kalau ada yang sulit dikatakan, cerita saja sama ayah. Ayah selalu ada di sini." Lin mengangkat kepala bertemu pandang dengan Pak Duong. Saat itu, ia merasakan kehangatan dan sandaran darinya. "Terima kasih, ayah," katanya lirih. Suaranya seperti bisikan. Kegelapan menyelimuti rumah, hanya tersisa cahaya redup lampu minyak. Ia duduk lebih dekat dengan Pak Duong. Tangannya tiba-tiba diletakkan di atas tangan Pak Duong. Pak Duong sedikit terkejut namun tidak menarik tangannya. "Ayah, saya merasa kesepian sekali," kata Lin. Suaranya bergetar. Pak Duong menatapnya, matanya penuh siksaan batin. Ia memahami perasaan Lin, namun belum sempat berkata apa-apa. Lin sudah menyandarkan kepalanya dengan lembut di bahu Pak Duong. Tindakan yang polos namun seolah mengundang itu bagaikan korek api kecil yang menyulut kembali api yang membara di hati keduanya. Dalam kegelapan dan keheningan, jarak di antara mereka sekali lagi lenyap. Emosi yang lama terpendam akhirnya menerobos semua penghalang. Pagi berikutnya, ketika cahaya menyelinap melalui celah pintu, Lin terbangun dengan hati yang berat. Pak Duong sudah duduk di samping tempat tidur entah sejak kapan. Matanya menatap jauh penuh kemurungan. "Ayah," panggil Lin lirih.
Tak tahu harus berkata apa. Ini, seharusnya tidak terjadi lagi. Lin, kata Pak Duong dengan suara serak. Tapi ayah, saya tidak bisa menahan perasaan saya. Lin menangis terseduh-seduh. Ia terdiam, air mata mengalir di pipinya. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan ini. Tidak tahu harus berbuat apa dengan perasaan campur aduk di hatinya. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah menjadi aneh. Mereka tidak lagi sengaja saling menghindar seperti sebelumnya. Namun setiap tatapan, setiap gerakan di antara mereka membawa pemahaman tersirat yang sulit diungkapkan. Lin mulai lebih memperhatikan Pak Duong. Tidak hanya dalam pekerjaan sehari-hari tetapi juga detail-detail kecil, memasak makanan kesukaannya. Menyeduh teh sesuai seleranya. Sesekali bertanya kabarnya dengan suara lembut yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Pak Duong merasakan perubahan itu tetapi tidak mengatakannya. Ia menerima perhatian Lin seolah wajar. Namun di dalam hatinya perasaan masih bergejolak. Sore itu hujan deras turun. Lin dan Pak Duong sedang bekerja di kebun. Keduanya buru-buru berlari ke teras untuk berteduh. Pakaian Lin kembali basah. Baju tipisnya menempel di tubuh membuat Pak Duong tak sengaja memperhatikan. Masuk ganti baju sana, katanya lirih. Melirik Lin lalu menunduk. Merasakan jantungnya berdebar cepat. Nanti saja juga tidak apa-apa. Yah, jawab Lin pelan. Namun tidak segera beranjak. Ia berdiri di sana. Tangannya memainkan ujung bajunya seolah sedang bergulat dengan batinnya. Ayah, saya ingin bicara soal ini. Pak Duong menoleh padanya. Matanya penuh kecemasan. Katakan saja, ayah dengarkan. Saya rasa, saya tidak bisa berpura-pura lagi, kata Lin. Suaranya bergetar. Saya tahu ini salah, tapi saya tidak bisa berhenti memikirkan ayah. Ucapan Lin bagai petir menyambar Pak Duong. Ia berdiri terpaku, tak bisa berkata-kata. Hujan di luar semakin deras. Suara gemuruhnya seolah ingin menenggelamkan keheningan yang tegang di antara mereka. Ayah, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Lin menunduk, air mata mengalir pelan. Pak Duong melangkah lebih dekat, meletakkan tangannya di bahu Lin dengan sangat lembut. Ia ragu-ragu, seolah menimbang setiap kata. Kita tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Kan ya? Lin mengangkat kepala, matanya memerah namun memancarkan tekad. Saya tidak mau kembali, saya hanya ingin hidup jujur dengan perasaan saya. Malam itu, ketika semua pekerjaan rumah selesai, Lin dan Pak Duong duduk berhadapan di ruang tamu. Suasana begitu hening hingga keduanya bisa mendengar jelas suara hujan di luar teras. Kita tidak bisa hidup seperti ini terus. Lin memecah keheningan. Pak Duong menatapnya. Ayah mengerti, tapi jika kita menerima ini, bagaimana dengan Min? Apa kata orang nanti? Saya tahu, tapi saya tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi. Saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri. Tatapan Lin menusuk dalam ke mata Pak Duong. Dan pada saat itu, semua akal sehat seolah terkalahkan. Jika kamu sudah memutuskan begitu, ayah juga tidak akan menghindar lagi, kata Pak Duong. Suaranya penuh penerimaan sekaligus kepasrahan. Lin tersenyum di antara air mata. Terima kasih, ayah. Sejak hari itu, Lin dan Pak Duong seperti dua orang yang berjalan melawan arus moralitas. Namun dalam hati ada kedamaian yang langka. Mereka tidak perlu mengatakannya, namun setiap tatapan, setiap gerakan jelas menunjukkan perasaan satu sama lain. Mereka tetap menjaga kerahasiaan, tidak membiarkan siapapun menyadarinya. Namun dalam momen-momen hanya berdua, mereka membiarkan diri hidup jujur dengan emosi. Entah itu hanya genggaman tangan tak terduga atau tatapan penuh makna tersembunyi. 2 tahun kemudian, Min menyelesaikan wajib militernya dan kembali ke rumah. Hari kepulangannya, rumah ramai oleh tawa dan suara langkah kaki gembira tetangga yang datang memberi selamat. Lin berdiri di gerbang, matanya berkaca-kaca haru saat melihat suaminya turun dari mobil. Min terlihat lebih tegap dan dewasa dari sebelumnya. Senyum cerah terukir di bibirnya. Mas pulang, kata Lin. Suaranya bergetar, air mata mengalir namun itu adalah air mata kebahagiaan dan kelegaan. Min berlari memeluk istrinya erat seolah takut ia akan menghilang. Aku pulang. Pak Duong berdiri diam di belakang, menyaksikan reuni suami istri itu. Hatinya penuh gejolak namun wajahnya tetap tenang. Syukurlah kamu pulang, nak. Ia menepuk bahu Min dengan kuat. Iya, ya,
Saya pulang. Mulai sekarang saya tidak akan membiarkan ayah dan Lin kerepotan sendirian lagi. Jawab Min, matanya penuh tekad. Hari-hari berikutnya, rumah kembali ke ritme normal namun lebih hidup berkat kehadiran Min. Ia membantu Pak Duong di sawah. Bersama Lin membersihkan rumah, dan tak henti-hentinya bercerita pada istrinya tentang kisah-kisah di barak. Lin tetap ceria, merawat suaminya dengan baik, namun sesekali mencuri pandang ke arah Pak Duong. Di antara mereka kini ada rahasia mendalam yang tak pernah dibicarakan namun juga tak bisa dihapus. Pak Duong berusaha menjaga semuanya normal seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tetap memperlakukan Lin sebagai menantu. Namun matanya kadang tanpa sadar terpaku pada Lin dengan emosi yang tak terkatakan. Waktu berlalu, Min mendapatkan pekerjaan di sebuah instansi dekat rumah. Ekonomi keluarga lebih stabil. Lin dan Pak Duong terus mengurus rumah dan kebun. Dilihat dari luar, semua orang mengira ini adalah keluarga yang bahagia dan harmonis. Tahun-tahun berlalu, kehidupan di rumah kecil itu tetap berjalan tenang. Min semakin sibuk dengan pekerjaan. Jarang di rumah, sering harus dinas keluar kota. Ketidakhadiran Min kembali menciptakan ruang yang nyaman sekaligus penuh hantu di rumah yang sudah menyimpan banyak rahasia itu. Antara Lin dan Pak Duong, keintiman diam-diam tetap ada seperti benang tak kasat mata yang menghubungkan mereka. Meskipun tak pernah mengungkit masa lalu, keduanya diam-diam memahami hubungan mereka telah melampaui batas-batas normal. Mereka hidup bersama dalam pemahaman tanpa kata. Lin tetap merawat Pak Duong seperti seorang ayah. Namun dalam tatapan mata mereka kadang tersirat sesuatu yang lebih dalam. Pak Duong kini sudah semakin lemah. Sering duduk sendirian di teras setiap sore. Mata menatap kehamparan sawah di depannya. Lin masih sering membawakan teh untuknya. Duduk di sampingnya, tanpa berkata apa-apa, keheningan di antara mereka bukanlah jarak, melainkan bentuk komunikasi khusus yang hanya mereka pahami. Min masih tidak menyadari hal yang aneh. Ia masih sangat mencintai Lin. Selalu merasa beruntung memilikinya sebagai pendamping yang setia. Baginya, Lin dan Ayah Duong adalah dua orang terpenting. Dan ia tak henti-hentinya berterima kasih karena mereka telah menjaga keutuhan rumah tangga selama ia jauh. Kisah hubungan rahasia dan penuh dosa itu terus berlanjut dalam keheningan. Di bawah atap rumah kecil di tepi sungai. Sebagai bukti kompleksitas perasaan yang tak terduga dan pergulatan batin manusia. Tahun-tahun berlalu sunyi seperti aliran sungai di depan rumah. Membawa serta masa muda Lin dan kekuatan Pak Duong. Min semakin sukses dalam pekerjaannya. Perjalanan dinas keluar kota menjadi lebih sering, meninggalkan rumah kecil itu pada Lin dan ayah mertuanya yang sudah tua dan lemah. Jarak geografis Min tanpa sengaja justru semakin mengencangkan ikatan tak kasat mata yang rumit di antara dua orang yang tinggal. Mereka tidak lagi mengalami momen-momen curian penuh dosa seperti dulu, melainkan saling bergantung dan memahami tanpa kata. Lin merawat Pak Duong dengan sepenuh hati, tidak hanya sebagai menantu yang berbakti, tetapi juga sebagai sahabat jiwa yang diam-diam. Pak Duong juga menerima perawatan itu. Matanya yang tua sering menatap Lin dengan perasaan mendalam. Campuran rasa terima kasih, kasihan, dan sedikit penyesalan atas hubungan terlarang yang seharusnya tidak pernah ada. Lalu suatu hari, angin benar-benar berubah arah. Setelah hujan deras yang berkepanjangan, Pak Duong terpeleset saat memeriksa kebun sayur. Jatuhnya tidak terlalu parah. Tetapi bagi orang tua yang lemah, itu menjadi awal dari hari-hari terbaring di tempat tidur. Kabar cepat menyebar. Min segera meminta cuti dan pulang. Rumah yang tadinya sunyi mendadak menjadi sibuk. Min khawatir berlari ke sana kemari mencari dokter dan obat. Sementara Lin hampir selalu berada di samping tempat tidur ayah mertuanya. Ia mengurus makan, minum, obat, hingga kebersihan pribadi Pak Duong dengan cermat. Tanpa sepatah kata keluhan. Pengabdian Lin membuat Min sangat tersentuh dan semakin mencintai serta mempercayai istrinya. Kamu pasti lelah sekali, Lin, kata Min suatu malam saat makan berdua. Suaranya penuh rasa bersalah. Rumah ini sungguh beruntung memilikimu. Lin hanya tersenyum tipis. Senyum yang sedikit kaku namun tak disadari Min. Pujian suaminya bagai jarum tak kasat mata yang menusuk hatinya. Perawatan ini, apakah sepenuhnya karena kewajiban? Ataukah terselip juga perasaan berdosa yang selalu coba ia kubur? Malam-malam panjang terjaga merawat Pak Duong. Lin duduk diam di samping tempat tidur.
menatap wajah tirus dan tua ayah mertuanya dalam cahaya lampu tidur yang redup. Kenangan lama, malam-malam berangin penuh dosa kembali menyelinap. Menyiksa batinnya, ia takut pada cara ia dan Pak Duong pernah melanggar batas. Namun kini, melihat Pak Duong lemah tak berdaya, ia tak bisa menahan rasa kasihan dan iba yang membuncah hebat. Pak Duong, meskipun sakit, pikirannya masih jernih. Ia merasakan semua perawatan lembut Lin, dan juga siksaan batin dalam tatapan mata Lin setiap kali mereka tak sengaja bertemu pandang. Ia juga melihat kepercayaan mutlak Min pada istrinya. Semakin melihat putranya bahagia, hatinya semakin berat oleh rasa bersalah. Ia telah mengkhianati putra yang sangat ia cintai. Dalam igauan karena demam tinggi, Pak Duong menggenggam erat tangan Lin. Mulutnya bergumam, "Min, harus baik-baik sama Lin. Anak itu sudah terlalu menderita." Lalu ia berbisik memanggil nama Lin. "Lin, maafkan ayah." Lin terlonjak kaget, buru-buru melihat sekeliling apakah Min ada di sana. Beruntung, Min sedang di halaman berbicara di telepon. Jantungnya berdebar kencang. Kata-kata dalam igauan Pak Duong bagai pisau tajam yang mengiris luka hatinya yang tak pernah sembuh. Ia tahu, rahasia ini akan selamanya menjadi hantu yang menghantui hidup mereka. Min tinggal di rumah beberapa waktu. Melihat kondisi ayahnya mulai stabil, ia harus kembali bekerja. Sebelum pergi, ia menggenggam tangan Lin, berpesan, "Semua urusan di rumahku serahkan padamu. Ayah sakit begini, aku pergi juga tidak tenang. Mas tenang saja bekerja, di rumah ada aku yang merawat ayah," jawab Lin. Berusaha menahan napas panjang, Min pergi, rumah kembali ke keheningan yang akrab. Hanya tinggal Lin dan Pak Duong. Namun kini, keheningan itu tidak lagi membawa kedamaian semu, melainkan syarat dengan kecemasan dan kegelisahan. Pak Duong terbaring di ranjang, menatap Lin yang bekerja keras dari pagi hingga malam. Hatinya sakit bukan kepalang, ia tahu kesehatannya semakin menurun. Entah berapa lama lagi ia bisa bertahan. Namun yang paling ia takutkan bukanlah kematian, melainkan rahasia itu akan terbongkar. Menghancurkan keluarga kecil ini, menyakiti dua orang yang paling ia cintai dengan cara yang berbeda. Suatu sore, setelah minum obat, Pak Duong menatap Lin yang sedang menambal baju lama Min. Ia memanggil pelan, "Lin." Lin mengangkat kepala. "Iya, ayah perlu sesuatu." Pak Duong menatapnya lama, matanya rumit. "Nanti, kalau ayah kenapa-kenapa." Ia ragu-ragu, "Kamu hiduplah baik-baik dengan Min." "Ya, dia anak baik." Hati Lin tercekat. Ia mengerti maksud tersirat dalam ucapan Pak Duong. Ia ingin memutus sepenuhnya ikatan perasaan terlarang di antara mereka. Ingin Lin sepenuh hati bersama Min. Ia mengangguk pelan. Air mata hampir tumpah namun ditelannya kembali. "Ayah jangan bicara begitu. Ayah pasti sembuh." Namun keduanya tahu, ada luka hati yang takkan pernah bisa disembuhkan. Dan ada rahasia yang akan selamanya terkubur dalam diam. Hingga salah satu dari mereka menutup mata, atau hingga badai tak terduga datang. Membalikkan segalanya, udara di rumah semakin menyesakkan, menandakan gejolak tak terduga yang akan segera terjadi. Waktu terus bergulir di rumah kecil itu, di mana suara batuk kering Pak Duong dan langkah kaki sunyi Lin seolah menjadi bunyi utama. Kesehatan Pak Duong tidak membaik. Sebaliknya, ia semakin lemah, rasa sakit yang terus-menerus membuatnya jarang sadar sepenuhnya. Melihat kondisi ayahnya tidak baik, Min memutuskan untuk meminta pindah tugas lebih dekat ke rumah. Meskipun pekerjaan baru tidak semudah sebelumnya, ia tidak bisa membiarkan Lin sendirian menanggung beban merawat ayah dan mengurus segalanya. Kembalinya Min yang hampir permanen membuat suasana di rumah semakin menyesakkan bagi Lin dan Pak Duong. Min adalah anak yang berbakti, sepenuh hati merawat ayahnya. Ia sering duduk di samping tempat tidur, memijat tangan dan kaki ayahnya, menceritakan kisah-kisah di kantor. Berusaha membuat ayahnya senang, tetapi kehadiran terus-menerus Min juga berarti Lin dan Pak Duong harus lebih berhati-hati dalam setiap kata dan gerak-gerik. Tidak ada lagi momen pribadi bagi mereka untuk bertukar pandang penuh pengertian atau bisikan penghiburan diam-diam. Semuanya kini berlangsung di bawah pengawasan Min. Lin tetap menjaga penampilan tenang dan penuh perhatian. Ia menyiapkan makanan, obat untuk ayah mertuanya, membersihkan rumah, dan memperlakukan Min dengan lembut dan pantas. Tetapi jauh di lubuk hatinya,
Ia seperti berjalan di atas tali. Setiap kali Min bersikap ramah padanya di depan ayah mertuanya, ia merasa tatapan Pak Duong semakin berat. Setiap kali ia membantu Pak Duong bangun atau minum, ia takut tangannya gemetar, takut matanya mengungkapkan sesuatu yang tidak biasa. Pak Duong, dalam saat-saat sadarnya yang langka, melihat putra dan menantunya merawatnya bersama, hatinya semakin tersiksa. Ia melihat betapa Min mencintai dan mempercayai Lin. Ia melihat betapa Lin bekerja keras dan menanggung beban. Andai saja waktu itu ia cukup waras, cukup kuat untuk mencegah kesalahan itu, maka sekarang mereka bertiga tidak harus hidup dalam kepura-puraan dan beban dosa ini. Penyesalan menyiksanya hingga terkadang ia menjadi marah tanpa alasan, atau menjadi diam dengan cara yang menakutkan. Suatu malam, ketika Lin sedang membantu Pak Duong minum semangkuk bubur encer, Min duduk di sebelahnya membaca koran. Karena rasa sakit yang tiba-tiba menyerang, Pak Duong meringis. Tangannya yang lemah secara refleks menggenggam erat lengan Lin yang sedang memegang mangkuk bubur. Genggaman itu, meskipun hanya refleks dalam kesakitan, terasa sangat erat, berlangsung beberapa detik dan membawa nuansa ketergantungan yang tidak biasa. Tatapan matanya pada Lin saat itu juga penuh ketergantungan dan penderitaan. Lin sejenak terpaku. Jantungnya berdebar kencang. Ia buru-buru meletakkan mangkuk bubur. Dengan lembut melepaskan tangan Pak Duong. Ayah sakit di mana? Biar saya panggil Mas Min lihat. Tetapi Min sudah sempat melihatnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya diam melipat korannya. Genggaman tangan yang tidak biasa dan tatapan ayahnya saat itu, ditambah dengan perubahan raut wajah Lin, meskipun hanya sekilas, cukup menanam benih kecurigaan samar di hati Min. Ia bertanya-tanya, mengapa ayahnya menggenggam tangan Lin begitu erat? Tatapan itu, ada sesuatu yang tidak seperti rasa terima kasih biasa dari orang sakit kepada perawatnya. Sejak hari itu, Min mulai lebih memperhatikan. Ia tidak sengaja mencari-cari kesalahan, tetapi detail-detail kecil yang sebelumnya ia abaikan kini tampak lebih jelas. Ia menyadari terkadang Lin dan ayahnya saling menghindari tatapan dengan cara yang aneh. Ia melihat ada saat-saat Lin duduk sendirian termenung di teras. Matanya menatap jauh penuh rahasia. Ia juga merasakan ketegangan tak kasat mata setiap kali mereka bertiga berada dalam satu ruangan. Min mencoba menepis pikiran-pikiran liar, meyakinkan diri bahwa mungkin ia terlalu sensitif karena khawatir dengan penyakit ayahnya dan kasihan pada istrinya yang kelelahan. Ayahnya sudah tua dan lemah. Bergantung pada Lin adalah hal yang wajar. Lin lelah. Sedikit murung juga hal biasa, tetapi benih kecurigaan telah tertanam. Diam-diam tumbuh di hatinya, menunggu angin yang lebih kencang untuk meledak. Suatu malam larut, Min terbangun karena suara rintihan lirih dari kamar ayahnya. Ia buru-buru ke sana untuk melihat, dan mendapati Lin sedang duduk di samping tempat tidur. Dengan lembut menyeka keringat di dahi Pak Duong. Pak Duong saat itu tampak mengigau. Mulutnya menggumamkan kata-kata tak jelas. Tapi kemudian, Min mendengar ayahnya memanggil nama Lin. Suaranya penuh kerinduan dan keputusasaan. Lin, jangan pergi, tetaplah bersama ayah. Min terpaku di pintu. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Kata-kata igauan ayahnya bagai pukulan palu godam di kepalanya. Membuat kecurigaan samar sebelumnya tiba-tiba menjadi jelas dan menakutkan. Ia melihat Lin yang dengan lembut menenangkan ayah mertuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia menatap istri yang sangat ia cintai dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Tatapan penuh selidik, keraguan, dan kepedihan. Tirai kedamaian semu di rumah itu sepertinya akan segera terkoyak. Pintu kamar tertutup di belakang Min. Tetapi pikirannya masih tertahan pada momen mengerikan barusan. Kata-kata igauan ayahnya terus terngiang di telinganya. Lin, jangan pergi, tetaplah bersama ayah, menusuk jauh ke dalam hatinya seperti bor yang menyakitkan. Ia kembali ke kamarnya, tetapi tidur sudah benar-benar lenyap. Ia duduk diam di tepi ranjang. Kegelapan menyelimutinya, tetapi tidak lebih menakutkan dari kegelapan yang kini menyelimuti pernikahannya. Keluarganya yang sangat ia sayangi. Ia berusaha menenangkan diri. Ayah sedang sakit parah. Mengigau berkata tak karuan adalah hal biasa. Perasaan ayah terhadap Lin mungkin hanya sekadar ketergantungan orang tua yang lemah pada perawat yang berbakti. Tetapi kemudian bayangan genggaman tangan yang aneh tempo hari, tatapan mata yang menghindar, keheningan yang ganjil antara istri dan ayahnya kembali muncul.
menghancurkan semua pembelaan yang coba ia bangun. Ketakutan dingin merayap ke dalam hati Min, ketakutan bahwa apa yang ia curigai adalah kebenaran. Sejak malam itu, Min bukan lagi Min yang dulu. Masih anak yang berbakti, suami yang perhatian, tetapi ada jarak tak kasat mata yang menyelinap di antara ia dan Lin. Ia menjadi lebih pendiam, tatapannya pada istrinya tidak lagi sepenuhnya kelembutan, melainkan terkadang terselip selidik dan keraguan yang coba ia sembunyikan. Ia lebih banyak mengamati Lin, memperhatikan setiap gerakan kecil, setiap ekspresi sekilas di wajahnya saat ia merawat ayah. Saat ia berbicara dengannya, pertanyaan-pertanyaan Min terkadang bukan lagi perhatian murni, melainkan seperti cara halus untuk menyelidiki. Lin, dengan kepekaan seorang wanita dan beban rahasia yang selalu menghimpit hatinya, dengan cepat menyadari perubahan pada suaminya. Cara Min menatapnya, nada suara yang agak jauh, pertanyaan-pertanyaan mendadak, semuanya membuatnya sangat gelisah. Ketakutan ketahuan yang selalu coba ia kubur dalam-dalam kini mulai bangkit dengan kuat. Semakin ia berusaha bersikap normal, semakin ia berusaha merawat ayah mertua dan suaminya dengan baik. Di mata Min, usahanya itu justru semakin mencurigakan. Seperti lapisan penutup yang kikuk. Udara di rumah menjadi tegang hingga menyesakkan. Makan bersama menjadi lebih hening. Hanya suara denting piring dan sendok yang canggung. Bahkan Pak Duong, meskipun sebagian besar waktu tenggelam dalam kesakitan atau kebingungan, juga merasakan ketidakberesan antara putra dan menantunya. Ia melihat tatapan aneh Min saat menatap Lin. Melihat ketegangan yang jelas di wajah menantunya. Ketakutan dan penyesalan dalam dirinya semakin berlipat ganda. Ia hanya berharap bisa mati saat itu juga untuk mengakhiri tragedi ini. Untuk membebaskan mereka bertiga. Lalu suatu sore, saat sedang membereskan lemari pakaian lama ayahnya, Min secara kebetulan menemukan sebuah kotak kayu kecil yang warnanya sudah pudar dimakan waktu. Tersembunyi di bagian terdalam, penasaran, ia membukanya. Di dalamnya tidak ada barang berharga. Hanya beberapa kenang-kenangan lama, dan sehelai sapu tangan sutra berwarna biru langit. Terlipat rapi, sapu tangan itu tidak istimewa, tetapi Min mengenalinya sebagai sapu tangan yang dipakai Lin di hari pernikahan mereka, hadiah dari ibunya untuk menantunya. Mengapa sapu tangan itu ada di kotak barang pribadi ayahnya? Ia mengambil sapu tangan itu, merasakan kelembutan sutranya. Tiba-tiba, aroma yang akrab tercium samar. Itu adalah aroma minyak angin hijau yang biasa dipakai ayahnya saat sakit kepala. Aroma itu menyatu dengan sapu tangan. Kenang-kenangan hari pernikahan Lin, tersimpan di kotak pribadi ayahnya. Kepingan-kepingan teka-teki yang terpisah tiba-tiba terhubung di benak Min. Membentuk gambaran mengerikan yang tak berani ia percaya. Ia berdiri terpaku di tengah ruangan. Sapu tangan sutra di tangannya bagai bukti bisu akan sesuatu yang menjijikkan telah terjadi. Keraguan kini telah tumbuh menjadi obsesi. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakjelasan ini. Ia butuh jawaban, meskipun jawaban itu mungkin akan menghancurkan segalanya. Tatapan Min menjadi anehnya tegas. Ia meletakkan kembali sapu tangan itu ke dalam kotak. Menyimpannya di tempat semula, tetapi di dalam hatinya sudah ada keputusan. Ia harus menghadapi kebenaran, sepahit apapun itu. Badai di hatinya akan segera meledak. Dan rumah kecil yang sudah rapuh ini berada di ambang kehancuran total. Hari-hari berikutnya, Min menjadi pendiam dengan cara yang menakutkan. Ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai anak dan suami. Tetapi sikap dingin menyelimutinya seperti lapisan es. Ia tidak lagi banyak bertanya pada Lin. Juga tidak lagi duduk lama berbincang di samping tempat tidur ayahnya. Ia hanya diam mengamati. Matanya yang tajam seperti pisau menusuk setiap gerak-gerik. Setiap ekspresi Lin dan Pak Duong. Menunggu saat yang tepat untuk membuka kartu. Lin merasakan dengan jelas badai yang diam-diam mendekat. Keheningan Min lebih menakutkan daripada omelan. Ia hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Setiap suara kecil membuatnya terkejut. Ia berusaha tampak tenang, tetapi tangannya tetap gemetar setiap kali menuangkan teh untuk suaminya. Suaranya tetap tercekat setiap kali Min tiba-tiba menanyakan sesuatu. Ia tahu, hari penghakiman akan segera tiba. Pak Duong, meskipun lemah dan lelah, juga menyadari ketegangan yang menyelimuti rumah. Ia melihat putranya seperti bom waktu. Melihat menantunya semakin pucat dan kuyu karena khawatir. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin melakukan sesuatu untuk mencegah tragedi.
Tetapi tenaganya tidak memungkinkan. Rasa tak berdaya dan penyesalan menggerogotinya setiap hari. Akhirnya, hari yang menentukan itu tiba. Sore itu, setelah Pak Duong tertidur lelap karena lelah, Min memanggil Lin ke ruang tamu, di mana cahaya redup senja masuk melalui jendela, menciptakan garis-garis terang gelap berselang-seling di lantai, seperti suasana hati mereka yang kacau. Duduk, kata Min, suaranya datar dan dingin, tanpa emosi. Lin dengan takut duduk di kursi berhadapan. Jantungnya berdebar kencang di dalam dada. Ia tidak berani menatap langsung mata suaminya. Min terdiam cukup lama, sepertinya sedang memilih kata-kata. Lalu ia meletakkan kotak kayu kecil itu di atas meja. Kotak yang sama yang ia temukan di lemari ayahnya. Tangan Lin gemetar pelan saat melihatnya. "Kamu tahu ini?" tanya Min. Suaranya masih datar tetapi mengandung beban yang mengerikan. Lin menelan ludah. Tenggorokannya kering. Itu kotak barang lama ayah. Min perlahan membuka kotak itu, mengeluarkan sapu tangan sutra biru langit dan meletakkannya di atas. Kalau yang ini, Lin membeku. Sapu tangan pernikahannya tergeletak di sana, seperti tuduhan bisu. Ia menundukkan wajah dalam-dalam, tak berani bernapas kencang. "Aku menemukannya di kotak ini," lanjut Min. Suaranya mulai bergetar karena menahan diri. "Jelaskan, Lin, mengapa sapu tangan pernikahanmu, hadiah dari ibu untukmu, ada di kotak pribadi ayahku? Mengapa baunya seperti minyak angin ayah?" Setiap kata Min bagai pukulan palu yang menghantam pikiran Lin. Ia tahu tidak bisa mengelak lagi. Keheningan menyelimuti ruangan, pekat dan berat. Hanya suara detak jam dinding yang teratur seolah menghitung mundur detik-detik terakhir sebuah keluarga yang pernah bahagia. "Aku," Lin susah payah bersuara. Nadanya tercekat dan gemetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku minta maaf." Hanya dua kata, "minta maaf," itu saja sudah cukup mengkonfirmasi semua kecurigaan paling mengerikan di hati Min. Ia memejamkan mata, berusaha menarik napas dalam-dalam, tetapi dadanya tetap terasa sakit seperti diremas. "Minta maaf?" Ia tertawa getir, tawa yang terdengar lebih menyakitkan daripada tangisan. Dua kata itu cukup, Lin, untuk bertahun-tahun kebohongan, untuk pengkhianatan menjijikkan ini. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan. Tangannya terkepal hingga urat-uratnya menonjol. "Kalian, apa yang kalian lakukan di belakangku?" "Hah? Katakan, ayahku, dan kamu, dua orang yang paling aku cintai, hormati, bagaimana kalian bisa melakukan ini padaku?" Suara Min pecah dalam kepedihan dan kemarahan. Ia tidak bisa lagi menahan ketenangannya. Kebenaran yang terungkap di depan matanya terlalu kejam, terlalu berat untuk ditanggung. Lin hanya bisa menangis terseduh-seduh. Bahunya berguncang hebat. Ia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi selain isakan yang tertahan. Kebenaran telah terungkap, dan ia tahu tidak ada kata yang bisa membenarkan dosanya dan ayah mertuanya. "Sejak kapan?" Min tiba-tiba berhenti, berbalik menghadap Lin. Matanya yang merah menyiratkan rasa sakit yang tak terhingga. "Kejadian ini dimulai sejak kapan?" Lin mengangkat kepala, menatap lurus ke mata suaminya melalui air mata. Keputusasaan menyelimutinya. Suaranya bergetar, terputus-putus. Sejak hari-hari pertama. "Mas pergi." Jawaban itu seperti tusukan pisau terakhir yang langsung menembus jantung Min. Ia terhuyung mundur, bersandar ke dinding. Seluruh tubuhnya gemetar. Dunianya runtuh total. Kepercayaan, cinta, rasa hormat, semuanya hancur menjadi debu. Ia menatap istri yang menangis terseduh-seduh di depannya. Menatap ke arah kamar ayahnya yang terbaring sakit. Dan merasakan rasa jijik serta kepedihan yang belum pernah ada sebelumnya naik menyumbat tenggorokannya. Pintu rahasia telah didobrak. Badai sesungguhnya telah menerjang rumah kecil itu. Menyapu bersih semua kedamaian semu. Meninggalkan puing-puing kehancuran dan hati yang hancur. Tak ada yang tahu masa depan akan kemana. Hanya tahu bahwa, sejak saat ini, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Ruangan menjadi pekat oleh keheningan yang mengerikan setelah pengakuan terputus-putus Lin. Min bersandar di dinding. Napasnya berat dan cepat. Ia menatap tajam pada Lin. Istri yang pernah ia cintai dan percayai sepenuhnya. Kini terasa asing dan menakutkan. Pemandangan Lin yang menangis dan gemetar tidak membangkitkan rasa iba padanya, melainkan semakin memperdalam luka yang menganga di hatinya.
Hari-hari pertama aku pergi. Min mengulang setiap kata seolah merenungkannya. Rasa pahit menyebar di tenggorokannya. Jadi selama bertahun-tahun ini, aku hidup dalam kebohongan dua orang terpenting dalam hidupku. Aku pergi berperang membela negara. Sementara di rumah kalian melakukan perbuatan kotor ini. Ia melangkah maju. Suaranya menggeram, penuh kebencian. Beraninya kalian, ayahku, beliau mengajariku tentang moral, tentang kasih sayang. Dan kamu istriku, bagaimana kalian bisa mengkhianatiku secara terang-terangan seperti ini? Lin hanya bisa menggelengkan kepala di antara air mata. Tak mampu berkata-kata, semua penjelasan kini tak ada artinya. Dosa sudah jelas, kebenaran telah terungkap. Tepat pada saat itu, suara batuk lemah dan panggilan lirih terdengar dari kamar sebelah, Min. Lin, ada apa, nak? Pak Duong sudah terbangun. Mungkin karena suara keras penuh amarah Min. Tatapan Min langsung beralih ke arah kamar ayahnya. Api kemarahan baru berkobar. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung menyerbu masuk ke kamar Pak Duong. Meninggalkan Lin yang duduk membeku di ruang tamu dengan keputusasaan yang mendalam. Pak Duong berusaha keras untuk duduk di tempat tidur. Wajahnya yang tua dan tirus menunjukkan kekhawatiran yang jelas. Melihat Min menyerbu masuk dengan wajah penuh amarah, ia sedikit terkejut. Min, ada apa? Ayah, Min memotong. Suaranya serak karena tercekat amarah. Ia berdiri tegak di samping tempat tidur, menatap lurus pada ayah yang pernah ia hormati seperti pahlawan. Ayah masih berani bertanya ada apa? Ia mengangkat sapu tangan sutra biru langit itu. Suaranya penuh kepahitan. Ini, ayah jelaskan, mengapa sapu tangan pernikahan istriku ada di kotak pribadi ayah? Mengapa baunya seperti minyak angin ayah? Pak Duong melihat sapu tangan itu, lalu menatap wajah putranya yang penuh kesakitan dan kemarahan. Wajahnya menjadi pucat pasi. Ia membuka mulut hendak mengatakan sesuatu. Tetapi tenggorokannya tercekat, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Kebenaran bagai beban ribuan kilogram menindih dadanya yang lemah. Ayah bicara, teriak Min. Air mata kemarahan mengalir. Berapa tahun ayah dan dia menipuku? Hah, tepat di rumah ini, tepat di ranjang ini, ia menunjuk ke ranjang tempat Pak Duong berbaring. Suaranya bergetar karena jijik. Min, nak, Pak Duong susah payah bersuara. Napasnya terengah-engah. Ini salah ayah, semua salah ayah. Salah ayah? Min tersenyum sinis. Benar, ini salah ayah. Ayah memanfaatkan saat aku pergi. Memanfaatkan kesepiannya. Ayah masih manusia, bukan? Pak Duong berusaha menggeleng, mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah Min. Min, dengarkan ayah. Lin, dia tidak banyak salah. Ini karena ayah. Tetapi Min tidak mau mendengar apapun lagi. Pengakuan ayahnya, meskipun menyalahkan diri sendiri, hanya seperti menuangkan minyak ke dalam api. Ia menatap ayahnya yang tua dan lemah di ranjang. Orang yang ia sayangi sekaligus benci. Dan hina. Cukup, raung Min. Rasa sakit dan amarah membuatnya kehilangan akal sehat. Aku tidak mau mendengar apapun lagi dari kalian berdua. Kalian berdua, terlalu kotor. Ia berbalik, berlari keluar kamar. Tak peduli lagi pada ayahnya yang putus asa memanggil namanya atau istrinya yang duduk tersungkur di lantai menangis. Ia membuka paksa pintu utama. Berlari ke dalam malam yang mulai turun. Mengabaikan panggilan lemah Pak Duong dan tangisan pilu Lin yang terdengar dari belakang. Ia harus keluar dari rumah ini. Keluar dari suasana sesak dan menjijikkan ini sebelum ia menjadi gila. Kegelapan menyelimuti Min saat ia berlari tanpa tujuan di jalan desa. Langit malam penuh bintang pun tak mampu menerangi kegelapan yang menyelimuti jiwanya. Keluarganya, kebanggaannya, cintanya, semuanya lenyap menjadi asap hanya dalam satu sore yang menentukan. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Apa yang akan ia lakukan? Hanya tahu bahwa hatinya telah hancur berkeping-keping. Dan kepercayaannya pada kehidupan ini telah runtuh sepenuhnya. Di belakangnya, di rumah kecil tepi sungai, hanya tersisa kehancuran, kepedihan, dan masa depan yang suram tanpa jalan keluar. Ketika langkah kaki marah Min menjauh lalu hilang di telan kegelapan, rumah kecil itu tenggelam dalam keheningan yang lebih menakutkan dari teriakan sebelumnya. Hanya tersisa isak tangis tertahan Lin dan napas berat terputus-putus Pak Duong yang terdengar dari kamar sebelah. Lin masih duduk tersungkur di lantai yang dingin. Air mata membanjir.
Rasa sakit, malu, dan ketakutan akan masa depan yang suram menyelimutinya. Ia sudah tahu hari ini cepat atau lambat akan datang. Tetapi kenyataan saat terungkap tetap lebih kejam dan menyakitkan dari yang ia bayangkan. Min telah pergi, membawa serta cinta, rasa hormat, dan mungkin semua yang tersisa dari keluarga ini. Di dalam kamar, Pak Duong terbaring lemah di ranjang. Seluruh tubuhnya gemetar. Guncangan yang terlalu besar membuat rasa sakit di dadanya menyerang hebat. Ia mencoba memanggil nama Min lagi, tetapi hanya mampu mengeluarkan suara serak yang lemah. Wajahnya pucat, keringat membasahi bantal. Ia tahu ia telah mendorong segalanya ke titik akhir. Pengkhianatannya tidak hanya menghancurkan kebahagiaan putranya, tetapi juga sedang menghancurkan hidupnya sendiri. Penyesalan dan rasa sakit fisik bercampur aduk, menyiksanya hingga batas akhir. Mendengar rintihan ayah mertuanya, Lin tersadar dari keputusasaannya. Ia menyeka air mata dengan cepat. Berusaha berdiri, kakinya gemetar hebat. Apapun yang terjadi, Pak Duong tetaplah ayah mertuanya, yang sedang sakit parah. Ia melangkah terlatih masuk ke kamar Pak Duong. Pemandangan di depannya membuat Lin panik. Pak Duong sulit bernapas. Wajahnya berkerut menahan sakit. Satu tangan memegangi dadanya erat. Ayah kenapa? Lin buru-buru berlari ke samping tempat tidur. Suaranya penuh kekhawatiran. Pak Duong berusaha membuka mata menatap Lin. Matanya penuh penderitaan dan mungkin juga permohonan maaf terakhir. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya bisa mengeluarkan suara napas yang terengah-engah. Lin panik mencari botol obat jantung yang biasa Pak Duong gunakan. Dengan gemetar menuangkan beberapa butir ke tangannya. Berusaha membantu Pak Duong meminumnya. Tetapi kondisinya tampak lebih serius dari biasanya. Ayah, bertahanlah. Saya panggil orang. Tetapi siapa yang bisa ia panggil sekarang? Min sudah pergi dalam kemarahan. Tetangga, bagaimana ia berani menceritakan tragedi yang baru saja terjadi di rumahnya kepada mereka? Rasa tak berdaya dan kesepian menyelimuti Lin. Ia hanya bisa duduk di sana, menggenggam erat tangan Pak Duong yang dingin dan kurus. Air mata kembali mengalir. Sementara itu, Min berlari seperti orang gila di tengah malam. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Hanya tahu berlari. Terus berlari untuk lepas dari bayangan istri yang menangis dan ayah yang berdosa. Angin malam menerpa wajahnya, dingin menusuk, tetapi tidak bisa mendinginkan api yang membakar di dadanya. Kenangan bahagia masa lalu terus berdatangan, tetapi kini semuanya ternoda oleh kebohongan. Senyum Lin, perhatian ayah, semuanya palsu. Hanyalah sandiwara yang mereka bangun untuk menipu matanya. Perasaan dikhianati, ditusuk dari belakang oleh orang-orang terdekat membuatnya sakit luar biasa. Ia berhenti di tepi sungai yang akrab. Tempat masa kecilnya terikat. Tempat ia dulu berkencan dengan Lin. Aliran sungai malam ini masih tenang. Tetapi di mata Min, tampak hitam pekat dan menakutkan. Ia duduk terkulai di rerumputan basah. Menjambak rambutnya, teriakan bisu tersangkut di tenggorokannya. Mengapa harus dia? Mengapa keluarganya jadi begini? Ia tidak tahu sudah berapa lama ia duduk di sana. Embun malam mulai turun, dingin meresap ke kulit. Kemarahan awal perlahan mereda, digantikan oleh kekosongan yang luas dan keputusasaan yang mendalam. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Kembali menghadapi kenyataan kejam, atau pergi selamanya, menghapus masa lalu yang menyakitkan ini. Tetapi bayangan ayahnya yang tua dan lemah di ranjang. Meskipun penuh kebencian, ia tetap tidak bisa sepenuhnya melepaskannya. Dan Lin, istri yang pernah ia cintai sepenuh hati. Bagaimana ia harus memperlakukannya sekarang? Ia merasa terjebak dalam kekusutan tanpa jalan keluar. Malam itu terasa tak berujung bagi mereka bertiga. Satu orang melarikan diri dalam kesakitan dan keputusasaan. Dua orang tertinggal menghadapi dosa, penyakit, dan masa depan yang suram. Rumah kecil di tepi sungai, yang pernah menjadi tempat bernaung, kini hanya tersisa puing-puing kepercayaan dan kebahagiaan. Tenggelam dalam kegelapan pekat kenyataan pahit. Fajar esok hari, jika datang, akan membawa warna yang sama sekali berbeda. Malam yang panjang akhirnya berlalu di rumah kecil tepi sungai, meninggalkan suasana pekat berbau obat, keringat, dan juga keputusasaan. Lin hampir terjaga semalaman. Matanya merah dan bengkak karena khawatir dan terlalu banyak menangis. Pak Duong setelah krisis awal sempat tertidur karena kelelahan.
Tetapi napasnya masih lemah, sesekali mengerang pelan dalam tidurnya. Setiap rintihan Pak Duong bagai sayatan pisau di hati Lin. Ia duduk diam di samping tempat tidur. Tangannya masih menggenggam tangan kurus dan dingin Pak Duong. Kini, rasa malu atau bersalah seolah mundur ke belakang. Digantikan oleh ketakutan samar bahwa Pak Duong mungkin tidak akan melewati malam ini. Jika Pak Duong kenapa-kenapa, bagaimana ia harus menjelaskan kepada Min? Kepada kerabat, kepada tetangga, ia akan menjadi pendosa selamanya. Menantu durhaka, istri tak berguna, penyebab kematian ayah mertuanya. Beban itu terlalu berat, meruntuhkan pikiran dan raganya. Ia berkali-kali ingin berlari keluar meminta tolong, memanggil tetangga, tetapi kemudian bayangan Min yang lari keluar rumah dalam kemarahan. Tuduhan menyakitkan Min kembali terngiang. Menghentikan langkahnya, ia tidak punya keberanian untuk menghadapi tatapan menyelidik. Gunjingan orang-orang ketika rahasia mengerikan ini terbongkar. Ia lebih memilih menanggungnya sendirian, daripada membiarkan seluruh keluarga ini menjadi bahan tertawaan, menjadi noda yang tak terhapuskan. Dalam tidurnya, Pak Duong sesekali memanggil nama Min. Suaranya lemah namun penuh kepiluan. Min, maafkan ayah, nak. Kata-kata itu membuat Lin semakin sakit. Ia dengan lembut menyeka keringat di dahi Pak Duong. Berbisik pelan seolah menghibur dirinya sendiri, ayah tenang saja. Mas Min pasti mengerti. Dia akan pulang, tetapi ia sendiri tidak percaya pada kata-katanya. Di luar, langit perlahan terang. Cahaya fajar yang lemah dan pucat menyelinap melalui celah pintu, menyinari ruangan yang suram. Suara ayam berkokok di kejauhan menandakan hari baru dimulai. Tetapi bagi Lin, itu hanyalah awal dari rangkaian hari-hari gelap yang panjang di depan. Ia dengan lelah berdiri, keluar ke halaman menghirup sedikit udara segar pagi. Embun masih menempel di ujung rumput. Dingin dan basah, ia menatap jalan desa yang sepi. Tanpa sadar mencari sosok Min yang akrab. Tetapi hanya menemukan kekosongan yang luas. Min tidak pulang. Ia kembali ke dalam rumah, menyiapkan sedikit bubur encer untuk Pak Duong. Meskipun tidak tahu apakah Pak Duong bisa memakannya atau tidak. Saat ia sedang sibuk di dapur, pintu utama tiba-tiba terbuka. Lin terkejut, jantungnya berdebar kencang. Ia berbalik, dan melihat Min berdiri di pintu. Min tidak lagi menunjukkan kemarahan membabi buta seperti semalam. Wajahnya tirus, lelah, matanya cekung dan merah karena kurang tidur dan menangis. Pakaiannya kusut, penuh embun malam dan debu. Ia tampak seperti baru saja melalui pertempuran sengit dengan dirinya sendiri. Keduanya berdiri saling menatap dalam diam. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi teriakan, hanya tersisa kekosongan, rasa sakit yang membara, dan jarak tak kasat mata yang tak bisa dijembatani. Ayah, bagaimana? Min bertanya lebih dulu, suaranya serak dan asing. Semalam, ayah kena serangan jantung parah, jawab Lin. Suaranya bergetar. Sekarang, sedikit lebih baik. Sedang tidur, Min tidak berkata apa-apa lagi. Diam-diam masuk ke kamar ayahnya. Ia berdiri di samping tempat tidur, menatap ayahnya yang tua dan lemah. Wajah penuh keriput kini pucat pasi. Jelas terukir rasa sakit dan penyesalan. Kemarahan di hatinya masih ada, tetapi bercampur dengan rasa iba dari ikatan darah. Meskipun ayahnya telah salah, ia tetaplah ayahnya, orang yang membesarkannya. Ia berbalik keluar, menatap Lin yang berdiri menyandar di pintu. Tatapannya rumit, ia tidak tahu harus berkata apa, harus berbuat apa dengan istrinya ini. Memaafkan, tidak mungkin, meninggalkannya, ia belum memikirkannya. Kini, di hatinya hanya tersisa kekacauan dan kelelahan yang luar biasa. Kamu, masaklah sesuatu untuk dimakan, kata Min pelan. Lalu berbalik masuk ke kamarnya sendiri. Menutup pintu dengan keras. Meninggalkan Lin sendirian dengan keterasingan dan kegelisahan yang semakin menumpuk. Fajar telah tiba, tetapi tidak membawa sinar matahari yang hangat. Hanya ada dinginnya kehancuran, suramnya kenyataan pahit. Konfrontasi sesungguhnya baru saja dimulai. Dan jalan di depan mereka bertiga masih gelap gulita, penuh duri dan air mata. Hari-hari berikutnya berlalu di rumah kecil itu seperti film yang diputar lambat. Bisu dan berat, Min dan Lin hidup serumah, tetapi seperti dua orang asing yang terpaksa bersama karena keadaan yang kejam. Tidak ada lagi sapaan, tidak ada lagi perhatian.
Udara di antara mereka dingin dan jauh hingga ekstrim. Min menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar pribadi, atau duduk diam di teras. Mata menatap jauh tanpa tujuan. Ia menghindari Lin sebisa mungkin. Makan bersama, jika ada, berlangsung dalam keheningan mutlak. Hanya suara denting piring dan sendok yang pelan pun cukup membuat orang terkejut. Ia makan sangat sedikit. Wajahnya semakin tirus dan menderita. Rasa sakit dikhianati masih membara di hatinya. Tetapi ia tidak lagi berteriak atau marah seperti malam pertama. Sebaliknya, ada kelelahan, kepasrahan, dan kepahitan yang tak kunjung hilang. Lin juga hidup dalam siksaan dan ketakutan. Setiap langkah Min, setiap tatapan sekilasnya, meskipun tak sengaja, membuat hati Lin tercekat. Ia tahu ia tidak punya hak lagi untuk menuntut atau menjelaskan. Ia diam-diam melakukan pekerjaan sehari-hari, memasak, membersihkan, dan yang terpenting, merawat Pak Duong. Itu sepertinya satu-satunya hal yang menahannya di rumah ini. Tanggung jawab terakhir yang harus ia pikul. Merawat Pak Duong menjadi satu-satunya titik temu. Meskipun sangat canggung, di antara mereka, ketika perlu membantu Pak Duong bangun atau minum obat, Min dan Lin terkadang harus bekerja sama. Sentuhan fisik yang tak sengaja, meskipun hanya sekadar menyentuh tangan, membuat keduanya menarik diri seolah tersengat listrik. Tak ada yang berbicara satu sama lain, hanya melakukan tugas secara mekanis. Pak Duong sedikit lebih sadar setelah beberapa hari, tetapi kesehatannya masih sangat lemah. Ia berbaring di tempat tidur, melihat jarak yang menakutkan antara putra dan menantunya. Hatinya sakit bukan kepalang. Ia mengerti bahwa dirinya lah sumber segala tragedi. Penyesalan dan rasa bersalah membuatnya tidak berani menatap langsung mata Min atau Lin. Ia hanya berbaring di sana, diam menahan sakit fisik dan juga siksaan mental. Suatu siang, ketika Lin sedang menjemur pakaian di luar, hanya Min yang duduk di samping tempat tidur ayahnya. Pak Duong dengan susah payah mengulurkan tangannya yang kurus dan gemetar ke arah putranya. Min, panggilnya lirih, suaranya lemah. Min menoleh. Matanya masih dingin tetapi sedikit goyah melihat wajah memohon ayahnya. Ayah, minta maaf, kata Pak Duong dengan susah payah. Air mata tuanya mengalir di pelipis. Ini salah ayah, sudah menyusahkanmu, menyusahkan Lin juga. Min diam, tidak menjawab. Ia tidak tahu harus berkata apa. Permintaan maaf saat ini apa masih ada artinya? Kamu, jangan terlalu salahkan Lin. Pak Duong berusaha melanjutkan. Napasnya terengah-engah. Dia juga hanya korban dari kesepian dan kesalahan ayah. Korban? Min tersenyum sinis. Ayah menyebutnya korban. Ia berdiri, tidak mau mendengar lebih lanjut. Ayah istirahat saja, aku tidak mau bicara soal ini. Ia melangkah keluar kamar, meninggalkan Pak Duong terbaring di sana dengan keputusasaan yang tak terhingga. Ia tahu, luka hati yang ia sebabkan pada putranya terlalu dalam. Tak ada yang bisa menggantikannya. Malam itu, setelah makan malam hening seperti biasa, ketika Lin sedang membereskan dapur, Min memanggilnya ke ruang tamu. Lin dengan gugup melangkah mendekat. Tidak tahu apa yang menantinya. Min duduk di sana, wajahnya tanpa ekspresi. Ia menatap lurus pada Lin. Matanya dingin tanpa sedikit pun kehangatan. Aku sudah berpikir matang-matang, kata Min. Suaranya datar namun tegas. Karena ayah sedang sakit parah, aku tidak mau memperbesar masalah yang bisa mempengaruhi beliau. Untuk sementara, kita tetap tinggal di sini. Lin menahan napas mendengarkan. Tetapi, tekan Min, hanya sementara. Kamu dan aku, mulai sekarang, bukan lagi suami istri. Hanya dua orang yang tinggal serumah untuk merawat ayah. Urusan lain berakhir sepenuhnya. Ia berhenti, menatap dalam ke mata Lin, seolah ingin menanamkan setiap kata ke dalam benaknya. Tunggu sampai ayah sembuh, atau terjadi sesuatu, kita akan bercerai. Masing-masing jalan sendiri. Ucapan Min bagai vonis yang dijatuhkan. Dingin dan pasti, meskipun sudah mempersiapkan diri, Lin tetap merasa hatinya hancur sekali lagi. Ia tidak lagi punya air mata untuk menangis. Hanya bisa mengangguk pelan menerima. Itulah harga yang harus ia bayar atas kesalahannya. Satu lagi, tambah Min. Suaranya semakin jauh. Jangan pernah biarkan aku melihatmu dan ayah melakukan tindakan apapun yang membuatku semakin muak. Kalau tidak,
Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Selesai berkata, ia berdiri, langsung menuju kamarnya, membanting pintu. Lin berdiri sendirian di ruang tamu. Rasa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Tinggal serumah, tetapi kasih sayang telah mati. Hanya tersisa ikatan sementara karena ayah yang sekarat dan masa depan yang suram di depan mata. Rumah itu kini benar-benar hanya cangkang kosong, berisi pecahan kebahagiaan dan luka yang tak tersembuhkan. Kehidupan di rumah kecil itu terus berjalan dalam suasana pengap dan pura-pura. Min dan Lin mematuhi kesepakatan dengan ketat. Mereka menjadi dua bayangan yang berjalan diam-diam di bawah satu atap. Hanya berkomunikasi jika benar-benar diperlukan terkait perawatan Pak Duong. Semua kedekatan, sekecil apapun, dihapuskan. Rumah menjadi dingin secara harfiah. Tidak hanya karena perasaan telah mati, tetapi juga karena kurangnya kehangatan berbagi dan perhatian. Lin mencurahkan seluruh tenaganya untuk merawat ayah mertuanya. Itu adalah satu-satunya cara baginya untuk merasa masih memiliki sedikit nilai. Untuk menebus sebagian kesalahannya, ia bangun larut malam dan bangun pagi-pagi. Mengurus setiap makanan, obat, hingga kebersihan pribadi Pak Duong dengan teliti. Pengabdiannya membuat orang luar yang melihatnya kagum. Tetapi hanya orang dalam yang mengerti kepahitan dan beban yang menekan pundaknya yang lemah. Min tetap bersikap dingin dan jauh. Ia pulang kerja, makan dalam diam, lalu masuk ke kamar pribadi atau duduk sendirian di teras. Ia menghindari berbicara dengan Lin, bahkan menghindari menatap langsung matanya. Sesekali, ia juga membantu Lin merawat ayah. Tetapi hanya untuk pekerjaan berat atau ketika Lin tidak bisa melakukannya sendirian. Koordinasi di antara mereka berlangsung dalam diam. Tanpa sepatah kata pun, Pak Duong berbaring di ranjang. Menyaksikan semuanya, ia melihat menantunya semakin kurus. Matanya cekung penuh kelelahan dan kesedihan. Ia melihat putranya seperti orang kehilangan jiwa. Senyumnya telah hilang dari bibirnya, digantikan oleh wajah murung dan termenung. Ia tahu dirinya lah yang menghancurkan kehidupan kedua anaknya. Penyesalan menyiksanya hingga penyakitnya semakin parah. Serangan jantung muncul lebih sering. Napasnya semakin sulit. Ia seperti lampu minyak yang redup tertiup angin. Bisa padam kapan saja. Suatu malam larut, hujan turun deras. Suara hujan yang jatuh di atap seng semakin menambah suasana muram dan suram di rumah itu. Pak Duong kembali mengalami sesak napas hebat. Lin sendirian berjuang, sambil memijat dada Pak Duong, sambil berusaha memberinya obat. Tetapi kali ini, obat sepertinya tidak lagi berpengaruh. Wajah Pak Duong membiru, napasnya terputus-putus. Lin panik luar biasa. Ia tidak bisa membiarkan Pak Duong meninggal seperti ini. Ia berlari cepat ke kamar Min, menggedor pintu berulang kali. Mas Min, buka pintu. Ayah, sesak napas sekali. Min terkejut bangun, mendengar panggilan panik Lin. Ia buru-buru membuka pintu, melihat wajah Lin yang panik dan pucat. Ia tahu ada yang tidak beres. Ia berlari cepat ke kamar ayahnya. Pemandangan Pak Duong yang meronta-ronta di ranjang membuat Min terpaku. Ia buru-buru bersama Lin memberikan pertolongan pertama. Tetapi kondisi tidak membaik. Harus bawa ayah ke rumah sakit sekarang. Min memutuskan tegas. Di tengah malam hujan badai, Min menggendong ayahnya di punggung. Lin memegang payung dan menyinari jalan dengan senter mengikuti di belakang. Jalan desa licin dan berlumpur. Suara hujan bercampur dengan napas terengah-engah Min dan rintihan lemah Pak Duong menciptakan musik kesedihan yang memilukan. Ini adalah pertama kalinya setelah kejadian itu. Mereka kembali melakukan sesuatu bersama. Bukan karena kewajiban paksa, melainkan karena keadaan darurat. Demi nyawa ayah mertua yang kritis. Pada saat itu, berdiri di bawah hujan deras, melihat punggung lebar Min yang berusaha keras menggendong ayahnya. Hati Lin tiba-tiba terasa sakit. Andai saja tidak ada dosa itu. Andai saja mereka masih keluarga bahagia. Maka kebersamaan ini akan memiliki makna yang sama sekali berbeda. Sesampainya di puskesmas desa, para petugas medis dengan cepat memberikan pertolongan darurat kepada Pak Duong. Min dan Lin berdiri gelisah di luar koridor yang dingin. Hujan masih turun tanpa henti. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Tetapi kali ini, tidak lagi sepenuhnya jarak, melainkan juga terselip kekhawatiran bersama atas nyawa Pak Duong. Mas, masuk istirahat sebentar, kata Lin lirih.
memecah keheningan. Kelihatan lelah sekali. Min meliriknya. Matanya masih dingin tetapi tidak setajam sebelumnya. Ia tidak menjawab, hanya diam duduk di bangku panjang di seberang. Menutupi wajahnya dengan tangan. Kelelahan tampak jelas. Beberapa saat kemudian, dokter keluar dari ruang gawat darurat. Wajahnya serius. Kondisi Bapak sangat berat, kata dokter kepada Min. Serangan jantung akut. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi, sepertinya sulit tertolong. Keluarga harap mempersiapkan diri. Ucapan dokter bagai petir menyambar. Min terpaku. Seluruh tubuhnya kaku. Lin yang berdiri di sampingnya juga tak kuasa menahan air mata. Menutup mulutnya menangis terseduh. Meskipun sudah menduga, kenyataan pahit tetap membuat mereka sulit menerima. Min masuk ke ruang perawatan. Melihat ayahnya terbaring tak bergerak di ranjang. Dikelilingi mesin-mesin penunjang kehidupan. Wajah ayahnya tampak anehnya tenang. Seolah telah melepaskan semua beban duniawi. Ia berlutut di samping ranjang. Menggenggam tangan ayahnya yang kurus dan dingin. Rasa sakit kehilangan dan juga penyesalan yang terlambat membuncah di hatinya. Meskipun ayahnya salah, kini, saat ia akan pergi selamanya, semua kesalahan seolah tak penting lagi. Hanya tersisa ikatan suci ayah dan anak serta rasa duka yang tak terhingga. Lin berdiri di pintu, diam menyaksikan pemandangan itu. Air mata tak henti mengalir. Lampu kehidupan Pak Duong yang redup akan segera padam. Dan ketika lampu itu padam, ikatan sementara antara ia dan Min juga tak akan ada lagi. Masa depan mereka akan kemana? Ia tidak tahu, hanya melihat malam panjang tak berujung menanti di depan. Pak Duong pergi di suatu pagi berkabut. Tenang dan damai. Menutup lembaran hidup yang penuh gejolak dan kesalahan yang terlambat disadari. Kabar duka cepat menyebar ke seluruh desa. Tetangga, kerabat dekat datang melayat dan membantu mengurus pemakaman. Selama hari-hari berkabung, Min dan Lin kembali harus mengenakan topeng keluarga. Bersama-sama mengurus segala sesuatunya. Min, sebagai anak laki-laki tertua, berusaha menahan kesedihan pribadinya untuk mengurus pemakaman ayahnya dengan baik. Ia pendiam, wajahnya muram. Tetapi tindakannya tegas dan dewasa. Lin, sebagai menantu, juga sibuk mengurus dupa, makanan, dan menyambut tamu pelayat. Ia tampak sangat kurus. Matanya bengkak karena banyak menangis dan kurang tidur. Tetapi tetap berusaha menjaga sikap tenang dan pantas di depan semua orang. Tak ada yang tahu tragedi sebenarnya yang telah terjadi dalam keluarga mereka. Orang-orang hanya melihat seorang anak laki-laki berbakti yang kehilangan ayahnya. Seorang menantu setia yang mengurus pemakaman ayah mertuanya. Mereka kasihan pada Min, kagum pada Lin, dan berduka untuk Pak Duong. Tetapi bagi Min dan Lin, hari-hari ini adalah siksaan mental yang luar biasa. Harus berpura-pura di depan semua orang. Harus saling berhadapan dalam peran yang mereka tahu bukan lagi milik mereka. Setiap ucapan belasungkawa, setiap tatapan kasihan dari orang luar seolah mengiris lebih dalam luka hati mereka yang masih berdarah. Setelah pemakaman Pak Duong selesai, rumah kecil itu kembali ke kesunyian yang mengerikan. Tak ada lagi suara batuk lemah. Tak ada lagi sosok ayah. Ayah mertua, hanya tersisa Min dan Lin. Dua manusia dengan masa lalu yang hancur dan masa depan yang belum pasti. Ikatan terakhir di antara mereka, tanggung jawab merawat Pak Duong, sudah tiada. Janji tentang perceraian, tentang jalan masing-masing, kembali menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Suatu malam, setelah makan malam yang tetap berlangsung dalam keheningan, Min memanggil Lin. Ia meletakkan selembar kertas yang sudah ditulis di atas meja, surat gugatan cerai. Aku sudah menuliskannya, kata Min. Suaranya datar, tanpa ekspresi. Tanda tangani saja. Lin menatap surat cerai di atas meja. Hatinya tercekat, meskipun sudah tahu akhir cerita ini. Ia tetap tak bisa menghindari rasa sakit dan kehampaan. Ini adalah titik akhir sesungguhnya bagi pernikahan mereka. Bagi semua yang pernah ada di antara mereka. Ia mengambil pena. Tangannya gemetar. Air mata kembali hampir tumpah. Tetapi ia menahannya. Ia tidak punya hak lagi untuk menangis. Ia diam-diam menandatangani surat itu. Saya akan segera pindah, kata Lin lirih. Suaranya serak. Rumah ini milik Mas dan orang tua. Min tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Ia juga tidak tahu apa yang ia inginkan lagi.
Menyimpan rumah ini, tempat yang penuh kenangan bahagia palsu dan juga rasa sakit pengkhianatan yang mendalam. Atau menjualnya untuk menghapus masa lalu. Ia belum memikirkannya. Hari-hari berikutnya, Lin diam-diam mengemasi barang-barang pribadinya. Tidak banyak, hanya beberapa set pakaian, beberapa barang kenangan kecil dari masa gadisnya. Ia melihat sekeliling rumah untuk terakhir kalinya. Tempat ia pernah menggantungkan begitu banyak harapan akan kebahagiaan rumah tangga. Tempat ia telah mengalami suka dan duka yang ekstrim. Air mata kembali mengalir di pipinya. Hari kepergian Lin, Min tidak mengantar. Ia hanya berdiri diam di dekat jendela, menatap sosok kecil dan kesepian Lin yang menghilang di ujung jalan desa. Hatinya terasa anehnya kosong, tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi rasa sakit yang mendalam seperti sebelumnya. Hanya tersisa kesedihan yang luas dan kelelahan yang luar biasa. Pernikahannya telah berakhir. Keluarganya telah hancur. Apa yang tersisa padanya, hanya sebuah rumah kosong dan masa depan yang suram. Lin meninggalkan desa, tidak tahu harus pergi kemana. Ia tidak punya muka lagi untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ia membawa serta kesepian, rasa bersalah, dan hati yang hancur. Mungkin ia akan mencari tempat yang jauh dan asing. Memulai hidup baru. Berusaha melanjutkan sisa hidupnya dalam pertobatan yang terlambat. Angin sore bertiup melewati rumah kecil di tepi sungai. Membawa serta dedaunan kering yang berdesir. Abu dari sebuah keluarga. Dari sebuah hubungan terlarang. Telah terbang bersama angin. Meninggalkan kekosongan dan kesedihan yang menghantui tanpa henti. Kisah ayah mertua dan menantu yang kesepian telah berakhir tragis. Sebagai pengingat pahit akan batas tipis moralitas dan konsekuensi tak terduga ketika manusia membiarkan nafsu dan kesepian menuntun ke jalan yang salah. Masa depan orang-orang yang terlibat masih menjadi tanda tanya besar. Tenggelam dalam kabut kehancuran dan luka yang tak tersembuhkan. Setelah kepergian Lin, rumah kecil di tepi sungai itu menjadi kuburan kenangan. Min hidup menyendiri dalam kekosongan yang menyesakkan. Setiap sudut rumah, setiap barang mengingatkannya pada masa lalu. Ada saat-saat bahagia yang terasa abadi. Dan juga momen-momen mengerikan saat kebenaran terungkap. Ia membersihkan altar ayahnya, tetapi setiap kali menyalakan dupa, hatinya dipenuhi gejolak. Ia menyayangi ayahnya, tetapi rasa sakit dikhianati oleh ayah yang ia hormati tetap menjadi luka yang takkan pernah sembuh. Ia merindukan Lin di masa lalu, yang polos dan lembut, tetapi citra itu telah ternoda oleh dosa yang tak termaafkan. Penduduk desa melihat Min berubah total. Ia jarang keluar rumah, jarang bergaul, wajahnya selalu muram dan sedih. Mereka berbisik-bisik, ada yang menduga ia terlalu berduka karena kehilangan ayahnya. Ada pula yang bertanya-tanya mengapa istrinya tiba-tiba pergi setelah pemakaman. Tetapi tak ada yang tahu kebenaran mengerikan di balik pintu rumah yang sunyi itu. Min juga tak ingin menjelaskan. Ia membiarkan gosip beredar. Mengurung diri dalam dunianya sendiri yang penuh hantu. Ada malam-malam ia duduk sendirian di teras. Menatap aliran sungai yang tenang di bawah cahaya bulan redup. Bertanya-tanya kemana hidupnya akan berlanjut. Ia telah kehilangan segalanya, ayah, istri, kepercayaan, dan juga makna hidup. Kesepian kini lebih mengerikan daripada kesepian Lin dulu. Karena diselimuti oleh kepahitan pengkhianatan dan rasa kehilangan yang tak tergantikan. Sementara itu, Lin pergi seperti buronan. Ia tiba di kota asing, di mana tak seorang pun mengenalnya. Tak seorang pun tahu masa lalunya yang penuh dosa. Ia mencari pekerjaan kasar untuk bertahan hidup sehari-hari. Tinggal di kamar kos kecil yang lembab. Hidup baru sama sekali tidak mudah. Rasa bersalah selalu menghantuinya seperti bayangan. Setiap malam, ia bermimpi melihat tatapan marah Min. Wajah kesakitan Pak Duong sebelum meninggal. Ia tak berani berteman, tak berani membuka hati pada siapapun. Menjalani hidup yang sunyi, sepi, dan penuh siksaan batin. Ia tahu ini adalah hukuman yang harus ia tanggung. Harga untuk saat-saat lemah, pilihan salah di masa lalu. Waktu mungkin bisa memudarkan banyak hal. Tetapi bagi Min, rasa sakit seolah hanya mereda. Tidak pernah hilang. Ia masih tinggal di rumah tua di tepi sungai. Itu bukan lagi rumah, melainkan seperti tempat perlindungan, penjara sukarela yang mengurungnya dengan masa lalu. Ia telah belajar hidup dengan kesepian dan hantu-hantu kenangan. Kebun yang dulu ditumbuhi rumput liar, kini telah ia bersihkan. Menanam kembali beberapa baris sayuran. Tetapi hanya untuk mengisi waktu.
untuk mencari pegangan dalam kekosongan. Sesekali, penduduk desa berniat menjodohkannya, tetapi ia selalu menolak. Hatinya telah dingin, kepercayaan pada wanita, pada kebahagiaan keluarga telah mati bersama pernikahannya yang hancur. Ia menerima hidup sendirian, diam-diam datang dan pergi seperti bayangan. Di sudut jalan yang ramai di kota asing, orang-orang sesekali melihat seorang wanita bertubuh kurus. Wajahnya berkerut sebelum waktunya, sedang diam-diam menyapu trotoar setiap pagi. Itulah Lin, ia masih menjalani hidup yang sunyi dan tertutup. Tak ada yang tahu ia pernah menjadi seorang istri, seorang menantu. Ia bekerja keras, hidup hemat, sesekali membawa sedikit uang hasil jerih payahnya untuk beramal di sebuah vihara kecil di dekatnya. Sebagai cara pertobatan yang terlambat, tatapannya tidak lagi menunjukkan ketakutan seperti dulu, melainkan ketenangan pasrah, menerima nasib yang ia ciptakan sendiri. Angin masih bertiup melewati rumah di tepi sungai, menerbangkan daun-daun terakhir musim gugur. Angin juga bertiup melewati jalan-jalan asing tempat Lin tinggal. Kisah ayah mertua dan menantu yang kesepian telah ditutup. Tanpa pengampunan penuh, tanpa kebahagiaan yang ditemukan kembali. Hanya tersisa kepingan-kepingan hidup yang terus berjalan dalam kesunyian, membawa luka yang takkan pernah sembuh dari kesalahan, kepedihan, dan kesepian yang mendalam. Rahasia itu terkubur bersama almarhum. Tetapi gaungnya masih ada, seperti suara angin liar yang bertiup melewati abu sisa kebakaran, mengingatkan akan rapuhnya kebahagiaan, kejamnya pengkhianatan, dan harga yang harus dibayar untuk saat-saat lemah yang melanggar batas moralitas. Kehidupan terus berjalan, tetapi bagi mereka yang terlibat, selamanya akan membawa warna yang berbeda, warna kehilangan, penyesalan, dan kesepian yang tak terbagi.